Cerita dikanjut dengan momen mencengangkan yang akhirnya membuat Ling Qingzu marah kepada Lindong. Setelah meluapkan emosinya pada 3 monster ular, Ling Qingzu membasuh pedangnya di dalam kolam. Ia lanjut melihat wajahnya yang cantik namun beriak di permukaan kolam. Hal itu selaras dengan hatinya yang tidak lagi tenang setelah kemunculan Lindong. Ia kembali teringat mengenai persoalan 5 tahun lalu yang juga bersama dengan Lindong. Bersamaan dengan hal itu, Lindong datang dan duduk di samping Ling Qingzu. Dengan senyum ringan, Lindong bertanya apakah Ling Qingzu masih mengingat perkataannya 5 tahun lalu. Ling Qingzu menjawab dengan tenang bahwa dirinya sudah lupa. Namun Lindong menjelaskan bahwa sejak saat itu, Lindong telah berlatih mati-matian. Setelah Ling Qingzu pergi, Lindong meninggalkan kota Yan seorang diri, menjelajahi berbagai tempat berbahaya, memasuki wilayah kesunyian, mengikuti perang 100 kekaisaran. Pada akhirnya, Lindong benar-benar tiba di wilayah Shuan Timur. Semua itu dilakukan demi 2 tujuan, yaitu menghabisi Lin Langtian dan berdiri kembali di hadapan Ling Qingzu untuk membuktikan bahwa penilaiannya dahulu salah. Anjay, respect dong. Mendengar curhatan itu, Ling Qingzu terdiam lama. Ia lanjut bertanya apakah semua perjuangan itu benar-benar karena kata-kata masa lalu, padahal Lindong berkali-kali hampir kehilangan nyawanya. Lindong pun menjawab bahwa pada akhirnya dirinya berhasil dan hal itu sudah cukup. Selanjutnya, Lindong dengan tatapan tegas menyatakan bahwa wanita yang pernah bersamanya adalah miliknya. Pernyataan itu membuat air kolam terciprat dan dalam sekejap pedang Ling Qingzu sudah mengarah ke tembolok Lindong. Ling Qingzu memperingatkan bahwa dirinya bisa saja menghabisi Lindong saat ini juga. Namun Lindong tidak mundur sedikit pun dan menatap balik tanpa rasa takut. Akhirnya Ling Qingzu menurunkan pedangnya tetapi memperingatkan bahwa jika perkataan itu sampai ke telinga gurunya di Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga, maka Lindong pasti akan dihabisi. Setiap master sekte di Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga harus melatih dao hati, menjaga hati sejernih cermin tanpa noda sedikit pun. Jika gurunya mengetahui hubungan mereka, maka gurunya akan membantu menghapus ketidaksempurnaan di hati Ling Qingzu dan Lindong adalah noda yang dimaksud. Lindong mengerutkan kening lalu bertanya bagaimana cara menghapus noda tersebut. Ling Qingzu tidak mampu menjawab. Untuk pertama kalinya, Ling Qingzu merasa ragu dan hanya bisa mengatakan bahwa dirinya tidak tahu. Mendengar hal itu, Lindong menyatakan bahwa tekadnya tidak akan berubah. Jika gurunya ingin menghalangi, maka Lindong akan menjadi lebih kuat dari guru tersebut dan merebut Ling Qingzu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Mendengar perkataan itu, Ling Qingzu merasa Lindong terlalu berani. Bahkan Ying Xuanzi dari Sekte Dao pun harus bersikap hormat kepada gurunya. Namun Lindong hanya tersenyum karena bagi Lindong yang terpenting adalah Ling Qingzu tidak lagi bersikap sepenuhnya dingin dan menjauh seperti kepada pria lain. Perbincangan pada akhirnya lanjut beralih pada kejadian di dasar kolam. Ling Qingzu menjelaskan bahwa kerangka kuno di dasar kolam memiliki hubungan dengan teknik sektenya. Awalnya Ling Qingzu menerima panggilan dari kerangka itu, tetapi ternyata kerangka tersebut berniat merebut kekuatan hidupnya. Meskipun begitu, Ling Qingzu pada akhirnya justru memperoleh lambang roh agung dan mendapat keuntungan besar. Kini tanpa perlindungan kerangka itu, kolam surgawi kemurnian tertinggi perlahan kehilangan cahayanya dan pada akhirnya akan kembali terkikis oleh Ki Iblis. Karena tujuannya sudah tercapai, Ling Qingzu juga pada akhirnya segera mengajak pergi. Lindong mengangguk dan menyimpan mayat iblis yang sebelumnya digunakan sebagai umpan lalu bersiap meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba cahaya keemasan muncul dan masuk ke tangan Ling Qingzu. Itu adalah pesan roh dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Setelah membacanya, wajah Ling Qingzu seketika berubah. Lindong pun segera bertanya apa yang telah terjadi. Ling Qingzu menjelaskan dengan nada serius bahwa bukan pihaknya yang diserang, melainkan Yuan Chang dan kelompoknya telah bergerak menyerang para murid Sekte Dao. Ketika Ling Qingzu menyampaikan kabar tentang bentrokan tersebut, wajah Lindong yang semula tenang perlahan berubah suram. Senyumnya menghilang lalu digantikan oleh aura dingin yang mengandung niat membunuh. Lindong lanjut bertanya dengan suara rendah tentang kronologi kejadian selengkapnya.
Ling Qingzu menjelaskan bahwa 2 hari sebelumnya kedua pihak bertemu berselisih hingga Yuan Chang memimpin serangan. Setelah pertempuran pecah, murid sekte Dao terpaksa mundur menuju wilayah formasi teleportasi, sementara gerbang Yuan terus mengejar tanpa ampun. Chen Gui sempat membantu dan menahan Yuan Chang, tetapi jumlah korban luka dan kematian tetap tidak terhindarkan. Mendengar kabar itu, aura brutal langsung meledak dari tubuh Lindong. Ekspresinya berubah ganas dan kemarahan memenuhi hatinya. Lindong menyadari bahwa gerbang Yuan sengaja memanfaatkan ketidakhadiran Lindong untuk menekan sekte Dao. Lindong pun segera bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai wilayah formasi teleportasi. Setelah mendengar penjelasan Ling Qingzu bahwa perjalanan bisa dipercepat menjadi 3 hari jika bergerak penuh, Lindong segera memutuskan untuk berangkat. Dengan sayap naga hijau yang terbentang di punggungnya, Lindong melesat ke langit gelap seperti kilat. Ling Qingzu mengikuti dari belakang dengan hati yang diliputi kekhawatiran karena Ling Qingzu tahu bahwa konflik antar kedua belah pihak dalam kompetisi sekte besar kali ini tidak sederhana. Pada perhelatan sebelumnya, sekte Dao selalu berada di bawah tekanan, bahkan kakak senior Balai Langit pernah gugur di kepung gerbang Yuan. Namun tampaknya kali ini berbeda karena sekte Dao memiliki Lindong. Selama 2 hari perjalanan tanpa henti, Lindong dan Ling Qingzu melesat melintasi wilayah iblis unik. Dari para peserta lain, mereka mendapat kabar bahwa pertempuran masih terus berlangsung. Murid sekte Dao bertarung sambil mundur sementara gerbang Yuan terus menekan. Jelas bahwa sekte Dao bertahan sambil menunggu kembalinya Lindong, satu-satunya harapan yang mampu membalikan keadaan. Akhirnya menjelang tiba di wilayah formasi teleportasi, Ling Qingzu memperingatkan Lindong agar berhati-hati terhadap Yuan Chang. Meskipun kekuatan Yuan Chang berada pada tingkat awal tahap kehidupan mendalam, pria itu memiliki banyak taktik tersembunyi yang bahkan cukup berbahaya di mata Ling Qingzu. Lindong menerima peringatan itu, tetapi di dalam hatinya telah tumbuh tekad yang tak tergoyahkan. Lindong menyadari bahwa pengejaran ini kemungkinan memang bertujuan memancing Lindong keluar karena Yuan Chang membenci Lindong hingga ke akar. Sementara itu, di wilayah formasi teleportasi wilayah iblis unik, lautan manusia telah berkumpul. Di tengah tanah berbatu dan pegunungan yang memancarkan aura jahat samar, ratusan murid sekte Dao bersimbah darah akhirnya tiba. Mereka berhenti ketika Ying Xiaoxiao memberi isyarat dan kewaspadaan memenuhi mata setiap orang. Tawa samar terdengar dari puncak gunung di depan. Dari berbagai arah, murid gerbang Yuan bermunculan dan membentuk kepungan setengah lingkaran. Mereka benar-benar sepenuhnya memblokir jalan pelarian dari sekte Dao. Di atas gunung berdiri Yuan Chang bersama dengan 2 rekannya. Tatapan Ying Xiaoxiao pun membeku begitu melihat sosok-sosok itu. Yuan Chang tersenyum tipis dan memandang ke arah murid sekte Dao dengan niat membunuh yang tak disembunyikan. Yuan Chang lanjut berkata bahwa Lindong benar-benar tetap tidak muncul meski mereka telah memaksa sekte Dao sejauh ini. Karena Lindong menolak menampakkan diri, maka kemarahannya hanya bisa dilampiaskan kepada mereka semua. Sementara itu di sisi lain, para murid sekte Dao menatap murid gerbang Yuan dengan mata penuh amarah. Ying Xiaoxiao berdiri di depan dengan wajah dingin, tangan terkepal erat karena Ying Xiaoxiao tahu bahwa perdamaian sudah mustahil. Chen Gui juga mencoba menengahi dan mengatakan bahwa ini hanyalah kompetisi sekte besar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Namun Yuan Chang tertawa ringan dan menjawab bahwa semua ini terjadi karena provokasi dan demi menjaga wibawa gerbang Yuan, mereka pada saat ini tidak bisa tinggal diam. Yuan Chang kemudian menyatakan bahwa jika sekte Dao menyerahkan Lindong untuk dihukum, barulah mereka akan mundur. Mendengar hal itu, Ying Huan langsung menolak dengan tegas. King Tan bahkan menyindir bahwa lebih baik menyerahkan Chen Gui saja daripada Lindong. Chen Gui hanya tersenyum pahit sebelum akhirnya menegaskan bahwa ia tidak pernah berniat menyerahkan Lindong. Sementara itu Lei Qian pada saat ini mencibir dan bertanya apakah sekte Dao benar-benar ingin membayar harga mahal demi Lindong. Wang Yan membalas dengan dingin bahwa gerbang Yuan juga tidak akan bisa pergi tanpa luka.
Menanggapi hal itu, Lei Qian lanjut mengejek, tetapi Wang Yan melepaskan kekuatan nirwana tingkat 9 yang telah menyentuh jejak ki kehidupan. Ini adalah hasil penyempurnaan pil kehidupan yang mendalam bersama Ying Xiaoxiao, dan kekuatan Wang Yan jelas telah meningkat pesat. Namun meski demikian, Lei Qian pada saat ini tetap meremehkan. Di sisi lain, Ling Zhen menatap dengan senyum tipis penuh niat jahat. Ia lanjut bertanya kepada Yuan Chang apakah mereka akan segera bertindak. Yuan Chang menjawab dengan suara datar bahwa karena Sekte Dao menolak menyerahkan Lindong, maka mereka jangan menyalahkan gerbang Yuan jika bertindak tanpa belas kasihan. Kebencian di mata Yuan Chang semakin pekat, terutama karena selama kompetisi kali ini mereka telah menderita banyak kerugian akibat Lindong. Bahkan mereka juga telah kehilangan harta Yuan murni yang mereka peroleh dari penyimpanan kuno. Setelah itu, Yuan Chang, Lei Qian, dan Ling Zhen pada akhirnya melangkah maju. Kekuatan Yuan yang agung melonjak dan seluruh wilayah seolah-olah mendidih. Para penonton dari sekte lain menahan napas karena tahu bahwa pertarungan besar akan segera pecah. Chen Gui juga akhirnya melangkah ke depan dan menyatakan bahwa Chen Gui akan menahan Yuan Chang. Ying Xiaoxiao pun berterima kasih karena tanpa kehadiran Lindong mereka hanya bisa mengandalkan Chen Gui untuk menghadapi lawan terkuat. Ying Xiaoxiao yakin bahwa kabar tentang situasi ini pasti telah menyebar dan jika mereka mampu bertahan, Lindong pasti akan datang. Sementara itu Wang Yan menyatakan bahwa Wang Yan akan menghadapi Lei Qian. Ying Xiaoxiao sendiri memilih untuk menghadapi Ling Zhen. Sementara itu Ying Huan dan Qing Ye diperintahkan memimpin murid-murid lain untuk menahan sisa pasukan gerbang Yuan. Ying Huan segera memanggil kecapinya dan bersiap untuk bertarung. Akhirnya Ying Xiaoxiao menatap seluruh murid Sekte Dao dengan sorot mata tegas dan meminta mereka memperkuat Sekte Dao. Seruan itu menggema di medan berbatu dan seluruh murid Sekte Dao menjawab dengan raungan penuh semangat. Mereka menyatakan tekad untuk mempertahankan kehormatan sekte apapun harga yang harus dibayar. Di kejauhan, Yuan Chang memandang dengan senyum mengejek. Dengan satu lambaian tangan dan perintah singkat untuk menyerang, pasukan gerbang Yuan juga langsung bergerak. Kekuatan Yuan meledak dari barisan mereka seperti gelombang hitam yang tak terbendung. 6 jenderal roh besar memimpin serangan diikuti para murid yang melesat maju seperti banjir besar. Qing Ye yang melihat itu segera memimpin murid Sekte Dao untuk menyambut serangan. Kedua arus manusia bertabrakan keras di tengah medan dan dalam sekejap niat membunuh memenuhi udara. Kekuatan Yuan bergemuruh, berbagai seni bela diri dilepaskan tanpa ampun dan setiap serangan ditujukan untuk merenggut nyawa. Di tengah kekacauan itu, Yuan Chang melangkah maju bersama Ling Zhen dan Lei Qian. Kerumunan otomatis terbelah membeli jalan. Di sisi lain, Chen Gui, Ying Xiaoxiao, dan Wang Yan juga bergerak menyambut mereka. Pertempuran pun terpecah menjadi beberapa duel menentukan. Lei Qian menghadang Wang Yan dan dengan sinis menyatakan bahwa kali ini Wang Yan tidak akan bisa melarikan diri. Namun Wang Yan tidak menjawab kata-kata dan Wang Yan langsung menyerang dengan pedang hitam beratnya. Ia menebaskan aura pedang iblis yang tajam ke arah Lei Qian. Benturan logam menggema, percikan api berterbangan dan keduanya segera terlibat dalam pertarungan hidup dan mokat. Di sisi lain, Ling Zhen mencoba berbicara sopan kepada Ying Xiaoxiao karena nama serta kedudukan Ying Xiaoxiao di Aula Langit Sekte Dao. Namun sebelum kalimat itu selesai, Ying Xiaoxiao sudah menyerang tanpa ragu. Pedang 3 kaki di tangan Ying Xiaoxiao menebas ke titik-titik mematikan. Ling Zhen tersenyum tipis lalu menggunakan kipas lipatnya sebagai perisai sebelum akhirnya melancarkan serangan balik dengan niat dingin dan tajam. Ying Xiaoxiao mengerahkan seluruh kekuatan Yuan untuk menahan dan membalas hingga pertarungan mereka berlangsung sengit tanpa celah. Sementara itu di pusat medan, Chen Gui dan Yuan Chang berdiri saling berhadapan. Fluktuasi kekuatan dari keduanya jauh melampaui yang lain. Keduanya dikenal sebagai jenius terkemuka di wilayah Suan Timur dan sama-sama telah mencapai tingkat awal tahap kehidupan mendalam. Oleh karena itu banyak orang ingin mengetahui siapa yang sebenarnya lebih kuat karena pertemuan mereka sebelumnya hanya berakhir imbang.
Yuan Chang menyatakan bahwa Chen Gui seharusnya tidak mencampuri urusan antara gerbang Yuan dan Sekte Dao. Namun Chen Gui menjawab dengan tenang bahwa Chen Gui tidak membutuhkan izin siapapun untuk bertindak. Mendengar hal itu, aura dingin di mata Yuan Chang semakin dalam. Yuan Chang mengatakan bahwa pertarungan sebelumnya belum memuaskan dan hari ini akan menjadi penentuan. Chen Gui pun menyambut tantangan itu tanpa gentar. Kekuatan Yuan mengerikan berwarna hitam kelabu yang penuh dengan aura yin gelap melonjak dari tubuh Chen Gui. Aura itu seketika mulai membentuk awan pekat di langit. Di sisi lain, kekuatan Yuan Chang berputar seperti gelombang besar di belakangnya menekan udara dengan kekuatan luar binasa. Yuan Chang menggenggam pedang logam hitam sederhana sementara Chen Gui mengangkat bilah gergaji hitam bercorak hantu. Keduanya saling menatap dan niat membunuh memenuhi jarak kurang dari 10 kaki di antara masing-masing. Yuan Chang akhirnya bergerak terlebih dahulu. Tubuhnya berubah menjadi bayangan yang melesat maju bersama raungan kekuatan Yuan yang dahsyat. Sementara itu di sisi lain, di tengah kekacauan, Ying Huan Huan duduk bersila dengan kecapi Phoenix surgawi di atas pangkuannya. Wajah Ying Huan Huan yang biasanya ceria kini dipenuhi hawa dingin dan kedua tangannya yang halus memetik senar dengan tenang. Dua jenderal roh gerbang Yuan yang telah mencapai tingkat 9 nirwana menerjang ke arahnya karena mereka ingin menyingkirkan penghalang utama di hadapan mereka. Namun gelombang suara merah tua meledak dari kecapi lalu menghantam kedua jenderal roh itu hingga terpental mundur. Ying Huan Huan yang baru saja menembus tingkat 9 nirwana beberapa hari lalu kini mampu menahan mereka seorang diri berkat bantuan harta itu. Dengan nada dingin, Ying Huan Huan menyatakan bahwa mereka harus membayar harga karena telah melukai murid-murid Sekte Dao. Selanjutnya, serangan gelombang suara yang lebih tajam kembali menyapu ke segala arah. Sementara itu, King Ye menyadari bahwa masih ada 4 jenderal roh lain yang memimpin murid gerbang Yuan. Muli dari aula banjir mengatakan bahwa Muli sanggup menahan 1 orang dan King Ye juga menyatakan mampu menghadapi 1 lawan setelah berhasil menembus tingkat 9 nirwana. Akan tetapi masih tersisa 2 jenderal roh lain yang dapat mengguncang moral para murid Sekte Dao jika tak terhentikan. Di saat mereka bimbang, King Tan melangkah maju sambil membawa sabit hitam besar. Dengan suara tenang, King Tan menyatakan bahwa ia akan menghadapi 2 orang sekaligus. King Ye sempat meragukan keputusan itu, namun aura hitam pekat yang memancar dari tubuh King Tan segera membuatnya terdiam sejenak. Hal itu dikarenakan kekuatan Yuan milik King Tan adalah yin yang sangat murni dan terasa menyesakan. King Tan langsung menerjang dan menyerang 2 jenderal roh itu tanpa ragu. Sabit hitam di tangannya menebas hingga ruang di depannya terkoyak dan salah satu jenderal roh hampir kehilangan nyawa jika tidak segera dibantu rekannya. Keduanya pun terpaksa bertarung dengan serius karena mereka menyadari bahwa gadis di hadapan mereka bukanlah lawan binasa. Melihat King Tan benar-benar mampu menahan 2 lawan, King Ye dan Muli akhirnya bergerak untuk menghadapi 2 jenderal roh yang tersisa. Pertempuran pun semakin brutal karena setiap orang bertarung dengan putus asa. Murid-murid berjatuhan, sebagian memuntahkan darah terpental keluar dari medan perang. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Ini bukan lagi sekedar kompetisi, melainkan pertarungan hidup dan mokat. Sementara itu di kejauhan, murid-murid Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga menyaksikan semua itu dari atas gunung. Mereka melihat bagaimana kebencian antara Sekte Dao dan Gerbang Yuan telah berubah menjadi pembantaian terbuka. Wu Kun berpendapat bahwa kekuatan keseluruhan murid gerbang Yuan sedikit lebih unggul. Dengan begitu, maka keputusan Sekte Dao untuk bertarung habis-habisan terasa beresiko. Beberapa orang bahkan bertanya-tanya kemana Lindong menghilang, namun Surou dengan marah membantah anggapan bahwa Lindong takut pada Yuan Chang. Namun semua orang tahu bahwa kunci pertempuran terletak di langit di tempat Chen Gui dan Yuan Chang. Kekuatan Yuan mereka mengguncang udara dan setiap benturan terdengar seperti guntur. Wu Kun dengan hati-hati menyimpulkan bahwa peluang kemenangan mungkin lebih besar pada pihak Yuan Chang karena reputasi dan kekuatannya yang berbahaya. Sementara itu Surou menggenggam tangannya dengan cemas karena Surou memahami bahwa jika Chen Gui kalah,
maka Sekte Dao akan runtuh sepenuhnya dalam pertempuran ini. Harapan mereka pada saat ini tampaknya tertuju pada satu orang yang belum kembali. Di bawah langit yang sama, pertempuran para murid berlangsung sengit. Pang Tong menghantam dada seorang murid gerbang Yuan hingga tulangnya remuk, tetapi kemudian hampir kehilangan nyawa karena serangan pedang dari belakang. Untungnya Jiang Hao datang membantu dan menahan serangan tersebut. Meskipun mereka masih mampu bertarung, luka mulai bertambah dan kekuatan Yuan para murid Sekte Dao kian menipis. Jiang Hao mengungkapkan bahwa jika Lindong tidak segera kembali, mereka mungkin tidak sanggup bertahan lebih lama. Pang Tong menegurnya agar tidak berbicara sembarangan meskipun kegelisahan tetap terlihat di wajahnya. Pada saat yang sama, riak kekuatan dahsyat kembali menarik perhatian semua orang ke langit. Chen Gui pada saat ini telah mengerahkan teknik andalannya, yakni cakar hantu kegelapan surgawi yang agung. Cahaya hitam keabu-abuan berkumpul dan berubah menjadi cakar raksasa setinggi ratusan kaki. Kemudian cakar itu mencabik ruang dan menerjang ke arah Yuan Chang dengan aura gelap yang menyesakkan. Namun Yuan Chang tertawa keras dan mengaktifkan kitab Dewa Yuan, lalu memanggil tangan Yuan surgawi. Kekuatan Yuan yang luas berubah menjadi tangan raksasa yang menutupi langit dan langsung menghantam cakar gelap tersebut. Kedua serangan bertabrakan dengan dentuman bertubi-tubi dan untuk sesaat keduanya tampak seimbang. Akan tetapi senyum licik muncul di wajah Yuan Chang ketika sebuah lambang roh perlahan muncul di dahinya. Chen Gui terjekut karena tidak menyangka bahwa Yuan Chang telah memperoleh lambang roh. Seiring lambang itu bersinar, aura Yuan Chang melonjak tajam dan tangan raksasa itu pun membengkak dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Retakan mulai muncul pada cakar gelap Chen Gui hingga akhirnya hancur berkeping-keping. Chen Gui pun mengerang ketika serangannya dipatahkan. Tanpa memberikan kesempatan, Yuan Chang mengendalikan tangan raksasa untuk menghantam tubuh Chen Gui. Tubuh Chen Gui jatuh dari langit dan menghantam tanah hingga membentuk lubang besar. Darah mengalir dari tubuhnya dan wajahnya tampak terlihat pucat pasi. Melihat Chen Gui terluka parah, Yuan Chang berniat untuk mengakhiri hidupnya. Pedang hitam muncul di tangannya dan cahaya pedang melesat ke arah kelapa Chen Gui. Namun belum sempat serangan itu mencapai sasaran, gelombang suara merah tiba-tiba menahannya. Ying Huan muncul sambil memegang sitar Phoenix surgawi setelah sebelumnya mengalahkan dua jenderal roh gerbang Yuan. Dengan kekuatannya yang telah mencapai tingkat 9 nirwana, Ying Huan berdiri di hadapan Yuan Chang untuk melindungi Chen Gui. Yuan Chang pun mengejek bahwa Sekte Dao sampai harus mengandalkan seorang gadis muda. Akan tetapi sebelum ejekan itu selesai, suara dingin lain terdengar. King Tan melesat ke langit dengan sabit hitam di tangannya setelah menumbangkan dua jenderal roh lainnya. Kedua wanita muda itu kini berdiri berdampingan dan menghadapi Yuan Chang. Pemandangan itu membuat seluruh medan perang terdiam sesaat. Tidak ada yang menyangka bahwa dua wanita muda akan menjadi perisai terakhir Sekte Dao dalam menghadapi Yuan Chang yang kini berdiri dengan aura mengerikan dan niat membunuh yang belum padam.